Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bintang Service Center. Kali ini di meja servis saya kedatangan HP Xiaomi Redmi Note 5. Dengan kendala HP tersebut tidak bisa mengeluarkan jaringan 4G alias mentok di 8G. Sementara untuk jaringan 8G dan 4G sangatlah jauh berbeda untuk segi kecepatan. Dan menurut rumor untuk saat ini jaringan 8G sudah tidak bisa digunakan, alias HP ini kalau tidak bisa 4G sama juga tidak bisa digunakan. Oke, menurut pengalaman saya untuk kerusakan seperti ini biasanya terjadi kerusakan di IC blok sinyal. Bisa IC RF 3G, bisa IC RF 4G. Dan langsung saya lakukan pembongkaran dan di sini saya percepat untuk durasi videonya supaya tidak memakan waktu. Karena menurut analisa awal ini tidak bisa 4G dan kalau 8G 3G-nya bisa, kita akan fokuskan untuk langsung menuju ke IC 4G dan di situ kita bongkar blok sinyal. Untuk IC 4G di situ ditandai dengan IC yang paling panjang, bentuknya kotak panjang dan di situ ada yang kotak persegi, ada yang kotak hampir panjang dan ada yang kotak kecil panjang dan di situ biasanya IC 4G-nya. Untuk seri IC-nya yaitu 46 468711 kalau nggak salah ya. Dan di situ untuk IC-nya tertutup kaleng dan tidak memungkinkan untuk kita melepasnya tanpa mencopot kaleng. Sedangkan di samping IC PA tersebut terdapat soket LCD yang bila mana kalau saya melepasnya memakai blower bisa jadi soket LCD-nya akan meleleh dan di situ untuk lebih hematnya saya menggunakan tang potong untuk melepas penutup IC RF-nya. Dan untuk IC RF-nya saya tunjuk ini untuk yang kecil panjang karena dari analisa awal dia tidak bisa jaringannya tidak bisa 4G, jadi kita fokuskan untuk mengganti IC ini dulu dan tidak menutup kemungkinan penyebabnya bukan IC ini, tapi menurut pengalaman saya biasanya diganti IC ini jaringan 4G-nya langsung nongol. Untuk IC sudah saya siapkan yang baru, tapi untuk IC yang baru ini biasanya akan saya cetak dulu. Untuk kaki-kakinya saya bersihkan dulu menggunakan Godfig Airflow supaya nanti kalau dipasang tidak keras alias blowernya tidak kelamaan yang bisa jadi memungkinkan IC RF-nya mati karena kepanasan. Oke, di situ saya menggunakan Godwig sama saya kasih flux sedikit buat meratakan peratakan kaki-kaki IC yang baru dan nanti langsung saya cetak.
Dan di sini saya pilih untuk cetakannya, saya memiliki yang khusus RF, yaitu IC PGA-RF1. Untuk mencetak, untuk proses cetaknya saya skip karena harus menggunakan mikroskop. Dan setelah saya cetak, hasilnya sudah, gagannya sudah rata dan sudah rapi. Langsung kita menuju proses pemasangan IC RF yang baru. Ini step pertama, kita ganti IC RF nya dulu, karena untuk di jaringan 4G biasanya ikutnya IC RF ini. Maaf untuk analisa detailnya, saya juga masih perlu banyak belajar, tapi ini cuma menurut pengalaman saya. Dan untuk PCB saya jepit di ragum dulu supaya nanti dalam proses pemasangan PCB tidak goyang-goyang, karena ini akan melakukan pemasangan disertai pembloweran serta goyangan. Maaf ya. Kalau digoyang IC-nya itu PCB-nya tidak stabil, nanti bisa jadi IC-nya tidak presisi untuk penempatannya. Oke, untuk pemasangan IC RF saya kasih plug dulu. Nah, itu anginnya kekencengan sampai IC-nya lari. Ya, untuk settingan blower saya kecilkan dulu, karena tadi habis buat melepas konektor cas di highlight, lupa nyetingnya. Saya kecilkan dulu dan persisikan untuk IC RF di kaki-kakinya, jangan sampai terbalik pemasangan. Kalau terbalik bisa jadi nggak keluar ataupun malah short. Kadang bingung. Jadi sewaktu melepas tadi sudah saya ingatkan untuk titik kaki IC-nya. Oke, lakukan blower secara perlahan. Dan untuk pembloweran harus menggunakan veling untuk panas, dan setting blowernya di sini saya menggunakan 380, dan untuk anginnya saya memakai 50 untuk settingan Quick 2008. Dan untuk anginnya ini, untuk kipasnya sudah saya modif biar agak kencengan sedikit. Oke, setelah terpasang dan sekiranya udah presisi, saya lakukan pendinginan. Saya lakukan pendinginan dengan kipas bikinan saya sendiri. Biar tidak niup-niup. Oke, sembari nunggu dingin. Nah, sekarang udah dingin, langsung kita tes di LCD-nya, langsung kita pasang. Usahakan untuk memasang kembali PCB ke mesinnya. Untuk coba harus benar-benar mesinnya udah dingin, jangan masih panas dipasang, karena akan menyebabkan komponen yang barusan terpasang masih panas dan belum stabil, sehingga bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain. Dan di sini saya akan langsung coba memakai kartu. Apakah sudah fix untuk pergantian IC RF? Karena saya baru mencoba pasang satu kali. Mudah-mudahan langsung bisa ya, langsung bisa 4G untuk sinyalnya, karena ini HP ya mungkin kesalahan user juga, kesalahan juga
saya juga tidak menanyakan passwordnya, tapi sebelum tadi masuk sudah dicek passwordnya, dibuka sama yang punya, tapi setelah ditinggal ternyata passwordnya tidak ditinggali, jadi saya tidak bisa mengecek secara keseluruhan. Dan di sini HP posisi habis, jadi sambil saya cas untuk mengecek sinyal. Dan kita tunggu loadingnya, mungkin butuh waktu beberapa detik untuk loading, dan mudah-mudahan langsung 4G, jadi tidak perlu mengulang, tidak perlu mengecek komponen yang lain. Oke, HP sudah hidup dan langsung kita cek untuk sinyalnya. Nah, masih belum muncul. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, sinyalnya sudah bisa 4G, langsung ada barnya, karena itu belum full sinyalnya karena belum ditutup untuk casing belakangnya. Saya mau menaikkan panggilan tapi HP-nya terpassword, jadi yang putuskan fake untuk kasus kerusakan saat ini. Untuk HP tidak bisa mengeluarkan sinyal 4G alias mentok di 8G, ganti ICRF. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah menonton video kami tutorial servis HP. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk biar kami tambah semangat untuk upload konten-konten berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.